Contoh soal 5. Sebuah keping sejajar mempunyai kapasitas C0 ketika udara digunakan sebagai penyekat antara kedua keping. Kita misalkan Cx sama dengan C0. Seperti pada gambar di bawah ini, jika kemudian digunakan 3 jenis bahan dielektrik dengan konstanta dielektriknya adalah 4, 2, dan 2, disusun seperti gambar di bawah ini, maka tentukanlah kapasitasnya. Artinya, kapasitas sekarang itu berapa? Berarti maksudnya berapa C0-nya atau berapa mula-mulanya. Nah, perhatikan. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perhatikan dulu gambar dari kapasitor ini. Nah, kita tahu bahwa kapasitor dari 2 buah keping sejajar. Yang masalahnya adalah kepingnya terletak di mana? Kiri dan kanan atau atas dan bawah. Dapat kita lihat ketebalan dari plat ini sama. Nah, berarti untuk mengetahui plat yang mana yang tepat, berarti kita lihatlah kaki-kaki kapasitor. Inilah yang dinamakan kaki kapasitor, kaki pertama, dan kaki kedua. Atau boleh dikatakan juga kawat penghubung pertama dan kedua. Artinya, pada gambar ini platnya terletak di mana? Bagian kiri dan bagian kanan. Nah, berarti kita dapat menentukan letak dari luas penampang. Luas penampang berarti bagian kiri ataupun bagian kanan. Dan berarti yang dimaksud dengan D yaitu jarak antara kedua keping adalah yang ini. Oke? Nah, kita harus perhatikan dulu. Ketika diletakkan udara berarti nilai Cx sama dengan C0. Nah, apa itu C0? Nah, perhatikan ya, Cx itu sama dengan permitivitas relatif kali permitivitas 0 kali A per D. Nah, kita tahu bahwa udara memiliki permitivitas relatif sebesar 1. Nah, sehingga didapatlah Cx itu sama dengan 1 kali permitivitas 0. Berarti permitivitas 0 kali A per D. Oke? Nah, berarti kita selesaikanlah. Cy itu terdiri dari 3 buah bahan dielektrik. Nah, perhatikan. 1, 2, dan 3. Yang menariknya, 2 dan 3 disusun secara apa? Paralel atau seri. Demikian pula, antara 2 dan 3 dan 1 disusun secara seri atau paralel. Nah, untuk mempermudahnya, kita perhatikan catatan berikut ini. Catatan kecil ya, yang harus kita perhatikan. Kalau diletakkan seperti ini, nah ini artinya gambar ini berarti 2 buah kapasitor dirangkai secara seri. Tapi misalkan seperti ini. Tapi dibagi 2, ini garis putus-putus ini adalah pembatasnya. Berarti ada 2 buah bahan dielektrik diletakkan seperti ini. Nah, berarti seperti pada gambar ini ada 2 buah kapasitor sekarang ya. Bahan dielektriknya atas pertama, ini boleh saya tulis 1, dan ini adalah bahan dielektrik yang kedua. Berarti seperti ini dinamakan rangkaian secara paralel. Oke. Nah, berarti dari gambar 2 dan 3 ya, berarti dirangkai secara paralel. Sedangkan hasil pengganti dari 2 dan 3 yang dihubungkan dengan 1 berarti dirangkai secara seri. Nah, itulah maksudnya yang harus diperhatikan dari gambar. Nah, setelah tahu berarti gampang lah. Nah, berarti kita akan menentukan nilai C1, nilai C2, nilai C3. Nah, berarti besarnya C1 itu sama dengan permitivitas relatif 1 kali permitivitas 0 kali A per D. Perhatikan, permitivitas relatif 1 adalah 4. Berarti 4 kali permitivitas 0 kali A. A-nya berapa? Nah, untuk bahan pertama berarti A-nya ya sebesar A. Tidak ada perubahan. Dan D-nya sebesar berapa? Perhatikan. Jarak antara kedua keping pada bahan pertama berarti sebesar setengah D. Berarti ini juga sebesar setengah D. Berarti D yang dimaksud di sini D1 ya. Ketika bahan elektrik 1,
Berarti A yang dimaksud ini A1. Makanya A1 sebesar A, D1 sebesar berapa? Ya setengah D. Sehingga kita dapat 4 bagi setengahnya berarti 8 epsilon 0 kali A per D. Nah, masih ingat epsilon 0 kali A per D adalah nilai C0 kan? Nah, artinya C1 sama dengan 8C0. Nah, bagaimanakah dengan C2? C2 berarti permitivitas relatif bahan kedua kali permitivitas 0 kali luas penampang yang kedua kali D2. Nah, berarti berapa di sini? K2 yaitu 2 ya. Berarti permitivitas relatifnya 2 kali epsilon 0 kali A2. Kalau ini A, berarti ini berapa? Nah, ini berarti setengah A. Nah, ini juga berarti berapa? Setengah A pula kan? Ya. Nah, berarti A2 menjadi setengah A, sedangkan D2 juga menjadi setengah D. Ini D2 ya. Setengah D. Bisa ya? Jadi 2 kali epsilon 0 setengah-setengah habiskan berarti 2 kali epsilon 0 kali A per D. Jadilah 2C0. Nah, tentu jadi pertanyaan tadi, kok kenapa ya K tiba-tiba diganti dengan permitivitas relatif? Yang harus diketahui, yang sudah dijelaskan sebelumnya, berarti kata konstanta ya, bahan dielektrik itu sama dengan, atau kata lainnya adalah permitivitas relatif. Makanya simbol K boleh juga diganti dengan simbol permitivitas relatif atau dibaca dengan epsilon R. Oke? Nah, kalau sudah kita lanjut ya, C3. C3 berarti permitivitas relatif bahan ketiga kali permitivitas 0 kali A pada bahan ketiga kali D pada bahan ketiga. Nah, ternyata K ataupun ER-nya 2. Berarti 2 kali epsilon 0 kali setengah A. Kenapa setengah A? Perhatikan. Setengah A kan? D-nya berapa? Setengah D juga. Berarti kita boleh coret setengah-setengah. Sehingga kita dapatkan 2 kali epsilon 0 kali A per D. Sehingga bolehlah ditulis 2C0. Nah, setelah didapat, barulah kita dapat selesaikan C-nya berapa. Nah, perhatikan. Kita lihat dulu ya. 2 dan 3 hubungannya apa tadi? Paralel kan? Berarti boleh ditulis C23 itu sama dengan ya, C23 berarti sama dengan C2 tambah C3. Karena paralel itu konsepnya sama seperti resistor yang dirangkai secara seri. Ya, berarti kapasitor pada rangkaian paralel kita tambahkan. Nah, berarti jadi 2C0 tambah 2C0 sama dengan 4C0. Nah, terakhir 2 dan 3 yang sudah diwakili dengan 4C0 dengan 1 C1 hubungannya apa? Seri kan? Kalau seri berarti seper-seper ya, berarti bisa dapat berarti untuk mendapatkan C123 berarti seper C123 sama dengan seper C1 tambah seper dari kapasitas pengganti 2 dan 3. Oke, sini kita dapat seper 8C0 tambah seper 4C0 sehingga didapatlah 1 per C123 sama dengan, kita samakan penyebut dengan 8C0 ya, berarti 8C0 jadi 1 tambah 8 bagi 4 2 ya, jadi C123 jangan lupa dibalik berarti 8C0 per 3. Nah, artinya apa? Artinya CY artinya sama dengan C123 kan? Ya betul ya, karena CY merupakan total keseluruhannya atau sama dengan kapasitas kapasitor pengganti dari C1, C2, dan C3 sehingga didapatlah 8 per 3 C0 atau juga bisa karena kita misalkan C0 sama dengan CX atau CX sama dengan C0 boleh kita tulis C sama dengan 8 per 3 CX ya, seperti itu. Bagaimana? Bisa kan? Contoh soal 6. Pertimbangkan sebuah rangkaian yang terdiri dari 4 resistor, masing-masingnya memiliki hambatan 1 mega ohm, sebuah kapasitor dengan kapasitas sebesar 1 mikrofarad, dan sebuah baterai sebuah baterai sebesar 10 megavolt.
Jika kapasitor dimuati penuh dan kemudian baterai dilepas untuk digantikan dengan kawat penghubung, tentukanlah arus pada saat T sama dengan 0,5 second sejak kapasitor melepaskan muatan. Yang perlu diingat, jika baterai dilepas, maka beda potensial pada awal dan akhir pada kapasitor tidak sama. Sebaliknya, jika baterai dilepas atau tidak dilepas, jika baterai tidak dilepas atau tetap dihubungkan, maka beda potensial awal dan akhir pada kapasitor sama. Nah, pada soal ini yang ditanya kenapa? Nah, kita tahu dari soal yang ditanyakan adalah arus, berarti iya. Tapi I pada saat, berarti pada T sama dengan 0,5 second sejak kapasitor melepaskan muatannya. Nah, berarti untuk menyelesaikan ini kita gunakan konsep I sama dengan V per R. Ya, R di sini berarti R total, sedangkan V di sini adalah V pada saat T sama dengan 0,5 second. Ya, artinya ketika kapasitor melepaskan muatan, nah, tegangannya berapa? Ingat ya, baterai dilepas. Nah, artinya pada kapasitor itu akan terjadi perubahan besarnya tegangan setiap waktu. Nah, berarti untuk mencari berapakah besar V, kita cari dulu ya. V kita dapat dari mana? Nah, berarti V kita dapat dari besarnya muatan dibagi dengan besarnya kapasitas kapasitor. Nah, di sini perhatikan, ini adalah muatan sekarang. Muatan sekarang ketika pada saat T sama dengan 0,5 second. Artinya muatan ketika sudah melepaskan muatannya pada detik 0,5 second. Nah, berarti untuk mencarinya kita dapat gunakan rumus Q sama dengan Q sekarangnya, berarti Q mula-mula kali E pangkat min T waktu dibagi dengan RC. Apa itu RC? RC adalah konstanta dari waktu rangkaian. Nah, berarti perhatikan ya, C kan sudah diketahui ya, 1 mikrofarad, sedangkan RC-nya belum diketahui, dan Q0-nya juga belum diketahui. Kalau T kita dapat 0,5 second. Nah, berarti langkah selanjutnya yang kita harus cari tahu adalah nilai Q0. Nah, Q0 didapat dari mana? Berarti dari C0 kali V0. Sehingga C0-nya berapa? C0-nya kan 1 mikrofarad. Berarti 1 kali 10 pangkat minus 6. Sedangkan V0, perhatikan, sebuah baterai 10 megavolt. Dari gambar ada berapa baterai? 2 kan? Berarti jadi 20 mega, berarti 10 pangkat 6 volt. Nah, kalau dicoret, dapatlah 20 kolom mula-mula. Nah, berarti berapakah RC atau konstanta waktu rangkaian? RC di sini maksudnya R total. Ya. Ini artinya 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R. Artinya 4 per R. Kalau dibalik jadi R per 4. Ya kan? Berarti R-nya berapa? Berarti 1 kali 10 pangkat 6, ingatnya mega ohm, dibagi dengan 4 dikali dengan kapasitas kapasitor, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 6. Nah, berarti kita bisa coret ya. Jadi 1 bagi 4 didapatlah 0,25. Itulah nilai RC. Nah, T-nya sudah diketahui 0,5, berarti dapatlah nilai V. Berarti V sama dengan, kita masukin saja ya, berarti Q sekarang ketika pada saat T sama dengan 0,5 second sama dengan Q0. Q0 berarti 20 kali E pangkat minus T 0,5 per RC. RC berarti 0,25 dibagi dengan
dibagi dengan kapasitas kapasitor, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jika kita bagi, ya, kita akan memperoleh hasil sebesar 2,71 kali 10 pangkat 6 volt. Nah, arti inilah ya besarnya tegangan pada saat 0,5 second ketika kapasitor melepaskan muatannya. Berarti berapakah besar I-nya? I sama dengan V per R. Nah, karena V-nya sudah dapat, berarti 2,71 kali 10 pangkat 6 volt dibagi dengan R. Masih ingat ya, R di sini adalah R total. Berarti 1 kali 10 pangkat 6 per 4, ya. Sehingga didapatlah nilainya sebesar, ini kan bisa dicoret kan? Coret, dicoret. Artinya 2,71 bagi 1/4. Ya, artinya 2,71 dikali dengan 4 kan? Sehingga didapatlah 10,84 ampere. Oke. Ini adalah arus, ya. Ini adalah arus ketika kapasitor sudah melepaskan muatannya. Bisa ya? Jangan lupa untuk like dan subscribe.